Jadi memang kalau misalnya kita lihat beberapa waktu belakangan ini ya, ada juga sebuah survei gitu yang secara online pernah diselenggarakan. Ternyata memang anak-anak SMA khususnya dari survei yang dilakukan itu kepada anak SMA, ternyata bidang studi yang paling banyak tidak disukai ya. Iya betul Bang. Masih sejarah. Masih sejarah ya. Kenapa Itu tuh? adalah Kenapa bidang ya? studi yang paling banyak tidak disukai ya. Mungkin kita berpikir, oh apa ya bidang studi yang paling banyak tidak disukai? Matematika dong. Nah, ya kan? setuju banget, Sat. Tapi ternyata tidak. Kimia. Oh iya tadi kimia. Kelas 11 kimia, kalau kelas 12 tadi tentang fisika. Gitu. Jadi kayak susah banget sih fisika tuh kayak butuh tema-tema yang lain gitu, butuh pembahasan yang lebih menarik ya nggak sih? Kimia gampang aja sih. Oh, kimia gampang. Masa? Sebenarnya gampang sih. Karena belajar. Nah, intinya kan berarti belajar nggak sih? Iya. Nah, berarti kalau gitu sekarang kita juga mau belajar nih, tapi kayaknya tema-tema yang lain deh. Apa? Kita mau bahas tentang sejarah Islam nggak? Boleh. Kalau mau nanti Anda langsung teleponin. Oke, nanti langsung gue telepon nih kalau misal lu pada mau ustadznya. Boleh. Gimana? Boleh, Langsung ya, telepon ya. Boleh. Oke, siap. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Ya, lagi kosong nggak nih? Iya, ini anak-anak kelas 11 sama kelas 12 nih lagi pengen belajar sejarah katanya, Ustadz. Jawab gitu. Iya. Boleh minta tolong datang nggak, Ustadz? Ini kita mau belajar tentang sejarah ini, Ustadz. Iya. Makasih ya, Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Bisa ternyata Ustadznya. Bisa. Nah, ini kan kita lagi di tempat istirahat nih ya. Jadi langsung aja kita langsung ready buat kita ngobrol bareng sama Ustadznya gimana? Boleh. Gue langsung. Ayo. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Makasih Ustadz udah datang. Ya, dari Turki ya. Dari Turki. Iya. Ini kelihatan Turki. Berasa balik lagi ke zaman Utsmaniyah Ya, kayaknya. itu. Boleh Ustadz silakan duduk dulu Ustadz. Oke, terima kasih banyak ini. Aduh maaf ini Ustadz nggak bisa nyediain apa-apa nih. Nggak apa-apa. Takutnya jadi apa-apa. Iya. Kalau misalnya Anda kan tadi sama teman-teman ya, sama kita-kita nih mau belajar tentang sejarah. Nah, kalau misalnya menurut Ustadz Isa nih, sejarah itu apa sih? Terus kenapa sih anak muda harus belajar sejarah? Jadi memang kalau misalnya kita lihat beberapa waktu belakangan ini ya, ada juga sebuah survei gitu yang secara online pernah diselenggarakan. Ternyata memang anak-anak SMA khususnya dari survei yang dilakukan itu kepada anak SMA, ternyata bidang studi yang paling banyak tidak disukai ya. Iya betul Bang. Masih sejarah. Iya, itu. Masih sejarah ya. Kenapa Itu tuh? adalah Kenapa bidang ya? studi yang paling banyak tidak disukai ya. Mungkin kita berpikir, oh apa ya bidang studi yang paling banyak tidak disukai? Matematika dong. Nah, ya kan? setuju banget, Sat. Tapi ternyata tidak. Oh iya. Ternyata tidak. Justru sejarah lah salah satu mata pelajaran ya, bahkan yang paling tidak disukai itu adalah sejarah. Menurut survei ini ya. Survei mana? Survei. Jadi Zenius kalau nggak salah itu yang bikin survei. Oh, gitu. Ya masih bisa kok kita coba cari di internet ya. Asli mind blowing banget sih, Stat. Ya, jadi ketika saya juga baca artikel tentang survei ini, waduh, gitu. Oh. Aku kan guru sejarah nih. Ternyata banyak anak sekolah tidak menyukai sejarah gitu ketika ditanyakan oleh survei ini. Jujur Ini- juga sih. Iya Ini emang tentu saja. sejarah. Iya kan? Ya, iya. Kalian tidak suka sejarah. Iya, tuh. Kita tidak Udah berteman pada berarti. ngaku semuanya ya. Ngaku nggak suka sejarah toh? jujur ya. Kalau aku sih suka sejarah, Stat. Suka ya? Sejarah sama si dia tapi. Iya. Bisa. Sejarah denganmu ya. Nah semua ini tentu saja sebenarnya sesuatu yang sangat memprihatinkan kalau menurut saya. Karena sejarah adalah sesuatu yang sangat penting ya. Sebab kalau misalnya nggak ada sejarah, ya bagaimana kita bisa mengetahui masa lalu untuk menapaki masa depan. Terlebih lagi, jangankan manusia ya,
Tuhan. Ya elah, ini udah bawa Tuhan. Kenapa nih langsung Tuhan ya? semesta alam. Nah, Tuhan semesta alam which is Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita coba telaah Al-Qur'an, Tuhan semesta alam saja memandang sejarah itu sangat penting sebenarnya gitu. Karena memang ada begitu banyak ya. Misalnya buktinya nih bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an ada banyak sekali kisah-kisah sejarah. Betul kan? Betul. Karena Al-Qur'an kan bukan dongeng toh. Bukan dongeng, Iya. tetapi sejarah. Ada sejarahnya Nabi Musa, sejarahnya Nabi Ibrahim. Ada banyak sekali sejarah umat-umat terdahulu yang tentu saja itu sangat penting untuk ditelaah ya. Sehingga nanti didapat hikmahnya gitu. Nah, makanya ya seharusnya kita khususnya sebagai generasi Islam ya harus suka sejarah dong. Gitu. Jadi banyak banget isi sejarah dalam Al-Qur'an ya. Nah, tapi tadi tuh kayaknya gue agak penasaran nih. Tadi kan Ustadz Isa sempat mention ya, kalau misalnya sejarah itu adalah salah satu bidang studi yang paling gak disukai. Lu setuju gak sih sebenarnya? Setuju sih. Setuju. Nah, kira-kira kenapa nih, Stad? Betul. Kalau misalnya kayak gitu. Kenapa begitu? Ya kalau misalnya kita lihat paradigma sejarah hari ini dan kalau misalnya kita juga melihat mungkin kurikulum ya, kemudian orang mempelajari sejarah hanya sekedar untuk menghafalkan nama, Tahun, betul. tempat tanggal, kejadian ya. bulan, tempat kejadian, sehingga apa sih ya gitu-gitu dong. Padahal itu kayak sesuatu masa lalu yang seperti seolah-olah diungkit-ungkit kembali. Ya, mengungkit masa lalu sejarah Iya. itu. Kayak nggak relate nggak sih? ngapain sih? Mengungkit masa lalu. Itu kan sudah berlalu. Ya sudahlah, biarkan saja. Ya. Kayak gitu. Apalagi dengan paradigma sejarah yang sekarang ini banyak dipelajari dan banyak diterapkan juga di tengah-tengah kita. Ya, sejarah hanya sekedar menghafalkan nama, menghafalkan tahun, tanggal, momen, tempat, kejadian dan sebagainya. Ya kalau misalnya sejarah hanya sekedar itu ya, apalagi kalau misalnya yang nyampein sejarahnya tuh kayak Guru-gurunya udah tua. Iya. Suaranya nomor itu mantap banget. Iya, iya. Wah, ngantuk bosenin gitu-gitu. Ya udah kita seperti didongengin yang bikin kita ngantuk kemudian Betul banget. pules gitu kan. Iya, bener. Lah lantas gimana harusnya? Ya seharusnya sejarah itu sebagaimana paradigma yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sejarah adalah rangkaian peristiwa yang nanti ujung-ujungnya adalah pelajaran apa, hikmah apa gitu yang bisa kita tarik, yang bisa kita petik dari peristiwa-peristiwa masa lalu itu. Makanya di dalam Al-Qur'an kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad, ya kan? Maka perhatikanlah apa yang telah terjadi di hari kemarin itu untuk hari esok. Nah, makanya hari kemarin, ya, hari yang lalu. Lah, berarti apa? Hari yang lalu. Ya sejarah dong gitu. Karena udah berlalu. Ya udah berlalu toh. Namanya sejarah gitu ya kan. Nah, kalau yang terjadi hari ini ya bukan sejarah. Sehari yang lalu aja misalnya itu udah bisa kita sebut sebagai masa lalu dan itu bisa juga kita pandang sebagai sejarah gitu. Nah, disitulah makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu supaya kita ambil masa lalu tadi, kita ingat kembali jalan ceritanya gimana, ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an pun kita melihat sebenarnya tanggal, tahun, bulan itu sebenarnya nggak terlalu menjadi titik fokus dari pembelajaran sejarah gitu ya, walaupun itu penting gitu. Tapi bagaimana rangkaian peristiwa gitu. Bagaimana rangkaian peristiwa yang kemudian nantinya setelah rangkaian peristiwa itu diuraikan bisa kita ambil, bisa kita petik hikmah dari situ. Benang merahnya ini, ternyata pelajarannya ini. Ya kan kita nggak pernah temukan ya dalam Al-Quran misalnya Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nggak pernah kan? Ada. Nggak ada. Tapi Al-Quran langsung saja menuturkan bahwa
Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir misalnya, gini. Mereka berjalan ke sono, kemudian mereka ke sono, mereka menemui orang ono yang terjadi gini. Lalu Nabi Musa responnya gini dan seterusnya gitu. Harusnya kan sambung menyambung gitu ya. Tapi kayak di buku paket tuh kayak nggak nyambung gitu. Misalnya di buku awal itu, jalan awal itu kayak kemerdekaan Indonesia. Nah berikutnya itu Hari Pahlawan. Terus berikutnya lagi itu perang-perang sebelum kemerdekaan, cara-cara mereka kemerdekaan kan hal-hal beda-beda gitu ya. Ini juga bingung juga gitu. Nah ini kayaknya kita harus tanyain deh ke Ustadz Ihsan nih. Apa? Ustadz, kalau kayak gitu, dari mana pertama kali kita harus belajar sejarah? Sejarah siapa dulu yang harus kita pelajari? Iya. Betul. Ini menarik sekali ya. Ini juga salah satu pertanyaan yang muncul di benak saya begitu. Tentang siapa dulu atau sejarah siapa dulu atau sejarah apa dulu gitu yang harus kita pelajari pertama-tama ya. Terlepas misalnya dari SD saya udah belajar ini misalnya gitu ya. Udah belajar sejarah misalnya sejarah Indonesia, kemudian loncat ke sejarah Asia, loncat ke sejarah macam-macam gitu ya. Nah, tetapi memang kalau misalnya ingin kita mendalami sejarah ya secara utuh dan menyeluruh, secara serius begitu. Nah, mau dimulainya dari mana? Nah, ini saya juga menanyakan hal ini kepada guru saya, guru sejarah. Jadi saya juga masih belajar ya sampai hari ini. Nah, jadi ketika saya tanya sama guru saya, dari mana ya kita belajar sejarah? Nah, mungkin ini bisa subjektif ya. Bisa subjektif tergantung siapa yang mengungkapkannya gitu. Tergantung latar belakang orang itu gitu yang memberikan jawabannya. Nah, jadi kalau menurut salah seorang guru sejarah saya itu, beliau menyatakan kalau misalnya mau mempelajari sejarah secara serius dari mana dulu, ya, maka pelajarilah dulu Sirah Nabawiyah. Gitu. Oh, Sirah Nabawiyah. Betul. Jadi pelajarilah dulu Sirah Nabawiyah. Ini kalau misalnya pengen benar-benar memahami sejarah secara serius ya, benar-benar pengen mendalami, mempelajari sejarah secara serius itu. Pelajarilah dulu secara mendalam, secara serius Sirah Nabawiyah, yaitu perjalanan hidup dan perjalanan perjuangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Karena perjalanan dakwah beliau ya tentunya adalah bersifat paripurna gitu, bersifat paripurna, utuh dan menyeluruh dan bisa kita jadikan semacam apa ya? Semacam cermin lah ya, semacam cermin yang nanti ketika kita meneliti, mendalami ya tema-tema sejarah yang lain gitu, nanti bisa kita relate ke situ. Oh ternyata karena kan biasanya kan kehidupan manusia sih biasanya mah gitu-gitu aja ya dari dulu misalnya, karena manusia itu yang berbeda antara zaman dulu sama zaman sekarang yaitu adalah perbedaan lingkup materialnya saja. Ya, contohnya misalnya orang dulu misalnya mau pergi. Oh, kayak perbedaan teknologi gitu ya. Lingkup materialnya doang. Kalau misalnya orang dulu mau bepergian naik onta atau naik kuda. Ya. Lah, kalau orang sekarang naik mobil, naik pesawat. Tapi kan orang dulu kan tetap butuh makan toh. Tetap butuh minum. Orang dulu sama orang sekarang sama aja. Oh, oke, benar. Nah, yang beda cuman kalau orang dulu minumnya apa? Orang dulu minumnya? Orang dulu minum air. Ya, sekarang air juga. Tapi bang, apa? Karena tuh pernah lihat buku komik gitu. Siapa mati sih? Oh, penulisnya. Iya. Benar. Gue juga pernah baca sih. Bagus Sofwan. Buku tulisan Ustadz Isa itu judulnya Amazing Rasulullah. Iya. Nah, gitu. Gimana tuh nulisnya? Ya itu salah satu karya saya yang non fiksi ya. Jadi saya main di fiksi, non fiksi juga, main di skrip juga. Nah, Amazing Rasulullah itu adalah salah satu karya non fiksi saya yang pertama. Jadi memang di Amazing Rasulullah itu adalah salah satu bentuk atau wujud kecintaan saya gitu ya kepada Nabi Muhammad SAW. Sejarah hidup beliau itu sedemikian agung
Nah, sehingga ketika saya membaca kemudian mendalami sejarah Nabi Muhammad SAW itu mendorong saya untuk menuturkannya kembali gitu dengan cara saya gitu lah kira-kira. Nah makanya kemudian saya tulis The Amazing Rasulullah itu non fiksi, jadi memang sejarah murni ya yang memang sangat terkait sama referensi gitu, kemudian memang sejarah asli, bukan hayalan ya, bukan fiksi. Tapi kan itu kan non fiksi ya, nyari gitunya gimana? Betul. Nah karena ini adalah karya non fiksi ya, sejarah murni, maka pasti sangat berkaitan erat sama referensi toh. Iya. Nggak boleh sembarangan Nabi Muhammad melakukan ini padahal enggak gitu. Apalagi sejarah ya. Nah, apalagi sejarah, betul. Itu adalah satu hal yang sangat penting ya, strict sekali, harus ada referensi. Makanya di sini di dalam penggarapan di Amazing Rasulullah ini saya memang menggunakan referensi-referensi basic ya dalam Sirah Nabawiyah, misalnya seperti Sirah Ibnu Hisham misalnya gitu. Kemudian Al-Maghazi, ya kitab-kitab klasik ya. Ada juga kitab kontemporernya Ar-Rahiq Al-Makhtum misalnya karya Syekh. Wah ini mah udah advance ini mah, udah ngeri ini mainnya. Itu jadi ya. Ngomong apa tadi? Itu jadi memang harus ada referensi sejarah. Kalau misalnya kawan-kawan sekalian juga pengen menggarap sejarah apa gitu ya, maka harus cari referensi-referensi, harus cari sumber-sumber data-data sejarah yang nantinya bisa kita angkat gitu dalam karya-karya yang ingin kita buat. Nah, tantangan di situ sebenarnya ketika nyari referensi, nyari data gitu. Untuk skrip juga begitu. Nah, jadi ya memang kelihatannya di bagian itu ya, kalau misalnya mau nggarap buku-buku sejarah itu di bagian nyari data, nyari referensi gitu. Tapi itu bisa sampai segitunya ya? Iya. Apa nggak bosen tuh baca sejarahnya tuh? Karena udah kerasa asik ya. Sebab dengan baca sejarah kita jadi tahu orang dulu tuh begini, perjalanan hidupnya begini gitu. Wah, berarti ntar kita ambil hikmahnya begini. Jangan diulangi lagi kesalahan siapa misalnya. Nah, jadi kita banyak dapat hikmah, banyak dapat pelajaran. Nah, jangan ketakutan harus hafalin nama, hafalin tanggal, bulan, tahun. Biasanya nggak suka sejarah itu gara-gara terlalu terpaku ke situ. Harus ngapalin tanggal, bulan, tahun. Padahal misalnya kita udah enak sama alur sejarah itu, udah runut sama alur sejarah itu, ntar nama, tanggal, tahun, bulan tuh kita muncul sendiri gitu. Kayak apa ya? Ingat sendiri, kerekam sendiri gitu ya. Di dalam pikiran kita, oh tanggal segini nih ada ini. Momennya begini. Karena udah suka dan kemudian runutan sejarahnya udah kita pelajari. Pokoknya asik sejarah tuh. Kalau kata orang-orang tuh kalau misal udah suka rela begadang demi dia. Apaan sih? Nah itu. Itulah begitu. Cuman nih Wan, kan kalau misalnya kita berdua mah ya apa? Baca sejarah tuh biasanya cuman ngelihat gambarnya doang ya. Kita ngelihat tulisan banyak tuh udah males baca apa ini kayak. Kan kita cuma baca apa? Ngelihat-lihat gambarnya doang kan. Cuman kalau misal Ustadz Ihsan nih, apa tertarik sama sejarah tuh emang tertarik dari awal atau emang gara-gara ketemu sama pelajaran sejarah nih terus itu baca-baca terus tertarik terus keterusan atau gimana tuh? Jadi dari kecil udah suka baca gitu ya, karena disediain sama orang tua buku riwayat Nabi ya yang ada gambarnya. Tahu. Ya nggak apa-apa ada gambarnya baca. Nah cuman memang suka sejarah itu nggak dari kecil, tapi setelah menyukai menulis. Nah, bidang apa ya yang mau saya ambil untuk jadi garapan tulisan? Oh, saya cari bidang percintaan. Saya gagal dalam bercinta. Ya. Kok sama? Jangan nggak bisa nih. Bidang keuangan. Saya belangsak saya. Aduh, jadi curhat ini. Apa ya bidang apa nih?
Oh, bidang sejarah nih. Saya bisa nggarap sejarah baik secara fiksi maupun non fiksi. Dan kemudian belakangan saya kembangkan jadi skrip, yang skripnya diangkat jadi ilustrasi. Nah, sepertinya jam sudah menunjukkan waktu saya harus bergegas untuk untuk mengambil kelas yang lain ya. Yang tadi mudah-mudahan. barusan kita jadi seneng ya belajar sejarah. Iya dong. Ya, Iya. baru kali ini lah Mas. Apa? Iya. Jadi termotivasi buat suka baca ini habis Nah. ini. Kuncinya itu ya, suka baca, cari-cari referensi. Nah itu, ya mudah-mudahan ada manfaat obrolan kita pada kesempatan kali ini ya. Dan mudah-mudahan Thank you Satisa. Oke. Makasih ya, Tat.